Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas yaitu burung murai batu takut pada juri. Jadi murai batu yang takut juri ini kita harus cari solusi penyebabnya kenapa pada burung yang takut saat dilombakan, bahwa juri di bawahnya dia akan takut. Ada beberapa yang harus kita teliti dari burung itu. Gimana burung itu takutnya karena apa? Mungkin saja burungnya giras, ataukah burungnya kurang kondisi saat dilombakan. Jadi untuk murai yang takut pada juri ya teman-teman, sebaiknya teman-teman lihat kondisi burungnya. Burungnya gimana? Dan apakah agak giras atau burung itu semi. Tapi sebelumnya maaf, burung di samping saya ini terlalu keras, jadi suaranya mungkin moga-moga di mikrofon tidak terlalu menyolok. Jadi kita tahu burung itu gimana, apakah masih burungnya giras atau burungnya itu kurang kondisi fit pada burungnya tersebut, atau jarang dibawa ke lapangan, atau mungkin burung ini kurang istilahnya belum bisa tampil di lapangan. Harus kita gali teman-teman. Untuk settingannya gimana? Mungkin terlalu emosi. Pada burung ini biasanya kalau terlalu emosi itu agak takutan atau galak. Ini biasanya birahinya kurang teman-teman. Jadi kembali kepada settingan harian, rawatan harian yang perlu kita koreksi yaitu saat penjemuran. Teman-teman coba untuk penjemuran di sauna. Untuk penjemuran di sauna dulu selama 2 hari, seminggu atau seminggu sampai 4 kali. Di terapi ini coba selama 1 minggu atau bahkan 3 minggu dulu dilihat kondisi pada burung ini. Jadi jangan dilombakan dulu, sekitar 2 sampai 3 minggu dulu ya teman-teman. Untuk settingan harian jangan terlalu tinggi untuk jangkrik saat di rumah. Coba 55 aja. Seperti itu aja. Untuk mandi kurangi, cukup seminggu sekali. Mungkin ini bisa cocok buat murai teman-teman, tapi juga bisa tidak cocok buat murai teman-teman. Jadi saat H-1 itu sebaiknya jangkrik dinaikkan teman-teman. Dinaikkan misalkan hariannya 5 itu jadi bisa 10 pagi 10 sore. Kemudian untuk hari H ini perlu kita turunkan kembali normal seperti harian. Jadi hariannya 5 ya tetap 5 pagi 5 sore. Nah ini yang beda hal untuk pemberian tambahan IF lagi. Ini H-1 sama hari H ada tambahan extra fooding lain. Misalkan H-1 sore itu diberi kroto yang agak banyak, sekitar 1 sampai 2 sendok. Seperti itu. Setelah itu hari H pagi jangan dimandikan. Mandikan lebih baik H sore, H-1 sore itu dimandikan. Hari H tidak usah dimandikan. Tetap pagi jangkrik 5. Terus mau berangkat beri ulat kandang, atau ulat kandangnya pagi juga bisa, 1 sendok makan diberi dulu sama jangkriknya tadi, baru nanti sorenya hanya jangkrik saja juga bisa, di lapangan ditambahi UH juga bisa, atau kroto teman-teman. Jadi waktu hari H pagi itu beri ulat kandang, yang tadinya H-1 sore itu ulat kandang kita berikan, kroto kita berikan. Jadi untuk hari H pagi itu hanya ulat kandang sama jangkrik. Ulat kandang beri 1 sendok makan. Baru sore kita berangkat lomba, terus baru di lapangan tinggal menambahi
UH3 atau kroto sekitar 3 biji yang besar saja teman-teman. Jadi harus kita kondisikan dulu untuk H-1 atau mulai H-3 tergantung. Jika burungnya kebiasaan H-3 dikerodong untuk menambah power itu juga bisa. Atau H-1 mulai dikerodong full sampai hari H itu juga bisa teman-teman. Jadi sesuaikan dengan murai teman-teman dulu. Nah di sini setelah kita menerapkan dari sauna tadi selama 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi teman-teman baru bisa nanti diteliti saat di lapangan. Saat di lapangan ini kita coba dulu gimana, apa tetap takut pada juri. Jika tetap takut, naikkan durasi sauna sekitar 1 jam, tetapi dengan catatan harus dibuka resleting baru air dikeluarkan seperti yang di video-video saya sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa meneliti gimana kondisi burung saya ini, apakah tetap seperti itu, takut pada juri. Biasanya kalau takut seperti juri ini cenderung burung yang agak semi atau giras. Tetapi juga pada burung settingan yang tidak tepat ini juga biasanya gitu teman-teman. Jadi settingan antara birahi sama emosi itu belum pas, itu burung juga tidak mancep atau negen atau dia takut masih gelabakan. Jadi pengaruhnya dari sini kita tahu apakah benar takut karo juri sama juri ataukah dia burung takut dengan burung sebelahnya. Mungkin ada yang kicauan lebih lancip dan keras, ini sangat pengaruh teman-teman. Dari hal ini yang saya sampaikan di depan tadi, seperti mandi itu hanya sekali saja dalam 1 minggu. Dan penjemuran yaitu tadi dengan sauna teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk settingan harian bisa jangkrik saja atau ditambahkan ulat Hongkong setiap pagi 3, setiap hari 3, seperti itu. Jangkrik tetap 5. Jadi nanti dilihat kondisinya saat setelah 3 minggu, 2 sampai 3 minggu kita lihat. Baru nanti di lapangan kita tambahkan UH bisa. Kadang kalau UH kita tambahkan 3 biasanya burung kurang mancep, itu kita tambahi naikkan lagi jadi 5 kurang mancep, tambahi lagi 10 UH. Nanti dilihat kalau burung ini kelihatan terlalu agresif berarti harus tidak boleh banyak untuk UH-nya. Tetapi kalau burung ini masih penjolotan dan sebagainya bisa ditambahkan lagi untuk UH-nya. Kalau diam berarti UH harus dikurangi lebih banyak teman-teman. Jadi teman-teman dari sini bisa mengoreksi kenapa sih burung kok takut sama juri, atau burungnya lagi sakit atau terlalu lowo seperti itu. Sebenarnya setting murai batu itu juga sangat simpel dan sederhana kalau kita tahu pada karakter burung kita yang kita pelihara. Saya memberi solusi kepada teman-teman, belum tentu ini cocok buat teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang kebiasaan harian merawat burung ini akan tahu kekurangan apa pada burung saya ini. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.